seluruh Indonesia akan datang ke sini datang ke tempat kita. Nah. Dari kapilah aja sekitar 3.000 lebih. Ya kan, Ditambah kapilah aja 3.000 belum penggembira. Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih hari ini Paman Anom kedatangan seorang tamu. Nah, di acara podcast El Kabin Antara Birokrasi di Pamandiran Santai. Wah, luar biasa hari ini tamunya istimewa loh. Ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kalsel. Makanya kita hendak tahu nih program beliau ini ke depannya untuk memajukan pariwisata Kalsel ini seperti apa. Nah, sebelum kita bertanya itu kita mau tahu Pak Udin. Pak Udin ini aslinya orang mana, Pak? Ulun aslinya orang Rantau. Orang tahu lah. Jadi tahun 2020 ikut lelang di provinsi, alhamdulillah Jadi kepala dinas. jadilah jadi kepala dinas sampai sekarang. Wah, ini sudah berapa lah waspinnya? Ya kalau dihitung-hitung dari awal itu 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Nah, Totalnya. 1 tahun setengah berarti beliau sudah tahu dah seluk-beluk nih pariwisata Kalsel nih. Nah Pak, sebelum kita lebih lanjut, ulun tahu kayak pergerakan pariwisata Kalsel itu sebenarnya Pak. Alhamdulillah. Pariwisata Kalsel merupakan suatu hal yang sangat menarik. Ya. Di mana di Kalimantan Selatan ini orang tahu dengan sungai, kemudian dengan hutannya, kemudian dengan budayanya, dan yang tidak kalah penting adalah religinya. Religinya. Itu yang dikenal. Semuanya itu menjadi magnet pelak. Magnet Luar biasa. Kalimantan Selatan. Nah, itu Pak. Lalu Pak, untuk memajukan yang sampean sebut tuh mungkin ada program pian nih. Kedepannya seperti apa nih Pak? Ya. Kita di Kalimantan Selatan seperti Banjarmasin dengan kota 1000 sungai. Betul. Makanya kita sering melakukan itu yang apa yang dikatakan dengan susur sungai. Oh itu ya, betul. Susur sungai. Kemudian juga pasar terapung yang sampai sekarang cukup terkenal. Nah iya. Terus? Kemudian juga kita di mana wisata religi. Ya keagamaan. Karena masyarakat kita sangat agamis, maka ini hal yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Iya gitu. Apalagi kemarin itu kita dengan haulan gurus kumpul. Ya. Wah bukan main itu jutaan. Orang itu datang ke tempat kita. Nusantara itu Pak. Nusantara sampai mancanegara. Iya. Yang datang ke tempat kita. Sampai Malaysia datang, Pembilahan datang, Kaltim datang, Jawa datang. Nah, lalu terus Pak, apa lagi di program sampai kemudian juga kita ini mulai tahun 2020 kemarin kita mengangkat apa yang disebut dengan geopark atau taman bumi. Geopark lah. Geopark ini. Wah. Terus? Jadi di mana dari Badan Pengelola ini sudah dari awal tuh merintis untuk diajukan ke UNESCO. UNESCO, betul. Jadi ada beberapa geosite. Memang di Kalimantan Selatan ini ada 74 geosite. 74 geosite-nya. Wah. Nah, untuk yang kita usulkan ke UNESCO itu ada 5. 5 apa tuh, Pak? Pertama itu Tahura. Taman Hutan Raya. Iya. Hutan Adangin. Terus kemudian Pendulangan Intan di Pumpung Cempaka. Pumpung Cempaka Banjarbaru. Iya. Cempaka Banjarbaru. Yang ketiga Tanjung Dewa. Di Tanah Laut. Tanah Laut di Intang Pantai Betakan. Iya. Nah, itu ada kuburan Datu Pamulutan itu merupakan suatu hal yang sangat sisi batuannya cukup tua juga itu. 3 ini, 2 lagi. Yang keempat itu Gunung Batu Besar yang ada di Tanah Bumbu. Gunung Batu yang ada di Mentewe kah? Agak ke Sungai 2. Itu apa ya, Pak? Itu juga batuan yang cukup keras. Dan itu bagian daripada geoparknya kita juga. Nah, terus satu lagi, Pak. Yang satunya di Desa Semesir. Desa Sekoyang tuh daerah mana, Pak? Daerah Kota Baru. Kota Baru juga. Jadi mau ke Lontar, mau ke Tamiang, tempat-tempat destinasi, Tanjung Kunyit itu akan melewati Desa Semesir. Desa Semesir itu namanya tuh untuk batuannya tuh Sekoyang. Nah, sebentar Pak. Ini ada 5 nih. Sampean unggulkan nih. Untuk diperjuangkan ke UNESCO ya Allah. Ya. Alasannya ini kenapa 5 padahal ada 74. Nah, kenapa nih 5 nih Pak? Satu loh, tadi kita urutan dulu. Iya.
Karena dari sisi batuan ini menurut para ahli Enggak ada yang 5 tadi apa tadi yang 5 ya? yang tahura tuh. tahura. Itu batuan juga yang di Iya. batuan juga. Batuan. Terus Kemudian pumpung, pendulang intan. Wih, wah ini semua geopark ini. Geopark semua. Iya. Betul. Terus jadi batuan semua. Kemudian yang di Tanjung Dewa. Kemudian gunung besar itu. Oh, gunung besar itu. Sama yang Sekoyang, Kota Baru. Benar nggak Pak, katanya kalau berbicara soal geopark dan batu-batuan di Kalsel ini itu usianya sampai ratusan tahun, Jutaan tahun. Gimana Jadi cerita, Pak? menurut para ahli, kalau kita mungkin secara geologinya mungkin kurang mengerti. Ya. Jadi kejadian-kejadian itu terjadinya ratusan juta tahun yang lalu. Wih. Dari bawah permukaan bumi ini muncul karena kejadian-kejadian alam. Nah, seperti Intan, dulu kita di Indonesia ini hanya 2 sama Irian. Cuma 2 lokasi Pak. 2 lokasi. Nah, sekarang Irian sudah tidak aktif lagi. Tidak, pendulangannya nggak ada lagi. Ada lagi. Intannya pun hampir tidak ada lagi. Oh iya. Yang masih aktif kita di Kalimantan Selatan yang Ya di Pumpung itu. Kerja baru. Iya. Pak, sejarahnya kok ada Intan tuh secara geologi mungkin tahu nggak mungkin Pak? Mungkin kita kurang ngerti. Kurang tahu ya. Kurang ngerti itu Berarti kejadian istimewa itu. Pak ya itu ya? Iya. Wah, Kita kurang ngerti itu anunya tentang kejadian itu. Anunya. Oh jadi Pak, lalu program kita geopark tuh apalagi ini ke depannya nih? Ya, makanya kita 5 lokasi ini kita lakukan pembenahan dan juga kita bikinkan di lokasi itu seperti gerbang dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas dalam mendukung untuk penilaian dari UNESCO ini. Oh gitu. Ini tahapnya sudah pembangunan sudah ya. Iya, dan juga kita di Tahura itu juga membangun nantinya semacam museum lah. Museum di situ, museum juga geologi. ada. Iya. Wah luar biasa. Nah ini luar biasa. Hampir jarang nih di nasional ini yang memiliki seperti itu Pak. Iya. Pak, jadi kalau kita seandainya Pak nih, seandainya perjuangan kita nih kan sampai UNESCO nih, apa harapan sampean Pak? Kalau sudah sampai diakui UNESCO nih bahwa geopark kita nih udah internasional gitu kan? Iya. Paling tidak yang perlu kita harapkan itu masyarakat. Karena masyarakat ini perlu mengetahui itu. Gitu. Kalau sudah mengetahui manfaat sebagainya, bisa menjaga. Oh gitu. Bisa menjaga, dan bisa juga mempromosikan. Nah itu dia. Jadi mempromosikan Pak. Iya. Jadi bahwa kalau kita mengadakan geopark ini bukan berarti kita merusak alam Pak ya. Iya. Justru kita Tapi menjaga alam. menjaga alam. Masyarakat sekitar juga kita libatkan. Bagaimana pentingnya kita menjaga alam ini. Nah luar biasa. Nah tadi kan soal geopark Pak, soal tadi hutan sampean bilang ngomong juga, itu masuk di situ gimana tuh Pak? Iya, kita di hutan ini kan banyak pemandangan-pemandangan alam yang cukup menarik. Seperti kita yang di itu Riam Kanan. Ya Hemanan, Riam Kanan, Kahung, dan yang lainnya Paau dan sebagainya. Itu alamnya cukup menarik. Tidak kalah dengan yang ada di luar. Malah kita dikatakan ini Raja Ampat, Raja 5 malah kata Pak Gubernur. Wah, nah Raja Ampat ada di Rian, Raja 5 ada di Raja Kalsel. kata kita. Wah itu bukan main gitu. Dengan dari atas pemandangannya luar biasa. Nah, air terjunnya juga. Iya Pak. Bukan main. Tinggal kita bagaimana nantinya mengeksplor itu Pak. Potensi-potensi yang kita miliki ini. Nah Pak, kita kalau kita udah pernah lah kita Pak, ya Pak, kita cerita sedikit, kita udah pernah ke Lembang Pak, bebatuannya banyak situ kan gunung-gunungnya kan. Iya. Terus juga kita pernah ke Batu Malang. Batu Malang. Ya kan, luar biasa juga batuannya. Iya. Cuma dibandingkan dengan kita Pak, maksudnya kalau kita nih lihat aja di umpamanya di Halong Pak. Iya. Halong luar biasa loh, kan nggak sekalah sama Lembang, nggak kalah sama di daerah Batu. Balangan itu. Iya Pak. Balangan lah. Terus lagi juga di daerah nih Plehari kan banyak banget. Plehari. Banyak luar biasa kandangan Loksado. Iya. Cuma satu Pak. Nah ini kita aksesnya yang belum. Iya. Seandainya akses kita nih bisa seperti Lembang, seperti Batu, mungkin kita lebih populer kali Pak ya. Iya. Nah gimana menurut Bapak nih supaya kita diakses ke. Jadi gini. Nah Pak. Untuk pariwisata ini tidak bisa hanya dinas pariwisata yang melakukannya. Perlu ada keterkaitan lintas sektoral, lintas SKPD.
Contoh seperti infrastruktur. Ya. Perlu melibatkan PO. Kemudian yang berhubungan dengan sinyal, HP sebagainya perlu Kominfo. Ya, gitu Pak ya. Kemudian juga untuk marka jalan, sebagainya perlu Dinas Perhubungan. Nah, kalau suasananya agak gundul sebagainya perlu lingkungan hidup, Dinas Kehutanan dan yang lainnya. Jadi tidak hanya Dinas Pariwisata aja. Betul, perlu Pak. kan semuanya ikut mengerobutinya. Iya Pak, ya betul. Tetapi Pak, menurut sampean Pak, selama pengalaman selama ini, kira semangat atau politik pemerintah kita ini untuk pariwisata tuh gimana? Alhamdulillah dengan kepemimpinan Paman Birin, beliau sangat konsen terhadap pariwisata ini. Ini dibuktikan dengan RPJMD-nya Pak Gubernur yang 2021-2006 ini sebagai prioritas pembangunan, makanya prioritas itu diadak yang pertama. Pariwisata. Jadi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata. Oh gitu. Berarti APBD-nya besar ya Pak? Insya Allah kita ke depan terus kita tingkatkan. Nah, lalu untuk kan ini kan pertama sampai bilang tadi, lalu upaya yang dilakukan seperti maaf ya Pak ya, pembinaan perhotelan, pembinaan pramuwisata, paket wisata dan segala macam tuh gimana Pak? Sekarang kan ada keluhan nih Pak. Iya. Katanya paket wisata kita ini kurang katanya, pramuwisatanya kurang Pak. Nah, iya. Ini gimana? Jadi nih, memang dengan adanya kemarin COVID, awal 2020 yang sampai sekarang alhamdulillah mulai melandai. Kita di Dinas Pariwisata itu ada namanya di sana bidang industri kelembagaan. Industri kelembagaan pariwisata. Di mana di sana bagaimana kita memberdayakan dan juga melatih para pelaku dalam sumber daya manusianya. Pelatihan-pelatihan. Jadi seperti PHRI bagaimana kita melayani orang. Ya. Kemudian juga Asita dalam menjual paket. Kemudian juga HPI, Himpunan Pramuwisata itu. Nah, itu bagaimana para guide-guide ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada orang, jangan sampai mengecewakan. Gitu Pak ya. Makanya kita lakukan semacam pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Ini pelayanan sudah kita lakukan. Nah, sama gini Pak, ada lagi keluhan Pak. Ini maaf Pak ya, kita nggak apa-apa nih keluhan. Ini ya alhamdulillah dalam hal seperti ini kita sekalian untuk menyampaikan. Nah, itu sosialisasi kepada masyarakat luas ini sangat penting. Nah, ini ada keluhan lagi Pak dari wisatawan Pak. Katanya kalau kita mau souvenir Pak, oleh-oleh Pak, tidak seperti yang di Pulau Jawa itu ada lokasi khusus gitu kan, ada bisnya enak gitu kan, lokasinya luas untuk apa? Cenderamata ini dikasih khusus Sabang nggak ada loh. Orang mau ada satu tapi pakainya gimana? Susah. Ada satu lagi yang dijual coba apa? Nah, kita kepingin Kalsel ini memiliki pusat cenderamata ya seperti yang kota wisata, daerah wisata lah Pak. Ini gimana ke depannya sebenarnya Pak? Iya, untuk souvenir dan juga tempat oleh-olehnya para wisatawan luar, memang kita perlu adanya semacam para pengusaha yang bisa untuk seperti ini. Nah, itu kadang-kadang pengusaha kita kadang-kadang berpikirnya instan. Ya. Setelah ini bentuk langsung ini. Jadi. Padahal kan perlu proses. Dan juga kita bagaimana melibatkan para agen-agen dan juga biro-biro perjalanan sehingga nantinya ada semacam kerjasama yang saling menguntungkan. Nah itu dia. Makanya selama ini memang apa yang Bapak bilang tadi memang kadang-kadang para tamu ada kecewa. Itu. Dan juga yang lebih lagi para guide-nya. Iya. Kemana marahkan diarahkan kadang-kadang toko yang sudah ditinggali sudah belanja banyak tapi dengan para guide kurang. Iya. Akhirnya agak kecewa juga kan itu. Nah, jadi untuk agenda pariwisata tahun 2002 ini Pak mungkin gimana nih Pak? Jadi gini. Jadi kemarin kita sudah melakukan semacam launchingnya kalender eventnya Kalimantan Selatan. Ya.
Jadi kemarin kita mengambil tempat launching eventnya Kalimantan Selatan 2002 tadi di Senggigi Lombok. Kok situ? Ya, kenapa kita mengambil Lombok? Karena Lombok ke depan ini sebagai pintu masuknya wisatawan luar. Sekarang Lombok bukan Bali, Pak ya? Bali dan Lombok. Oh, Bali dan Lombok. Karena apa? Untuk tahun 2002 aja Lombok itu melaksanakan event internasional 4. Maret ini GP. Ya, wah luar biasa tuh. Itu kan seluruh dunia akan ke sana. Kemudian nantinya ada Superbike. Ya. Asia Talent. Wih. Dan juga balap mobil. Ya. Belum lagi yang sifatnya yang pertemuan. Sehingga dari mancanegara akan banyak yang ke sana. Ke Lombok. Makanya kemarin kita juga melakukan kerjasama dengan Asitanya Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan Asita kita dengan Nusa Tenggara Barat. Iya. Harapan kita apa? Dan juga kemarin kita mengundang maskapai penerbangan, karena sebelumnya pernah dari Lion, ini direct dari Lombok, Banjarmasin Lombok. Iya. Nah, harapan kita ke depan ini dibuka kembali. Iya, betul Pak. Jadi ke Bali masih nggak Pak? Sekarang juga nanti sekarang sudah mulai Bali Banjarmasin. Kembali lagi? Ada lagi sudah. Nah, harapan kita ke depan seperti itu ya. Pak wisatawan ini mau ke Bali, mau ke Lombok katanya ini diperjuangkan nih pertemuan langsung malah. Iya. Luar biasa Pak. Nah, harapan kita nantinya para wisatawan asing bukan hanya stay-nya di Lombok. Iya, tapi bawa ke Kalimantan Selatan. Oh gitu. Lalu dikasih dalam agenda tahun 2002 nih, kira-kira apa yang ditawarkan Pak? Kita banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tawarkan kepada para wisatawan Nusantara maupun luar. Kita ada kegiatan budaya, ada festival budaya, kemudian juga ada tourism-nya seperti Tour de Losado. Oh, Tour de Losado. Iya. Kemudian juga kita pasar terapung. Kemudian budaya-budaya, festival budaya yang ada di kabupaten kota. Nah, sekarang ini kita alhamdulillah dari kementerian hasil kurasi kemarin ada 3 yang masuk Karisma Event Nusantara. Pertama itu festival pasar terapung Lukba Intan. Kapan itu? Di Kabupaten Banjar. Oh, nanti. Kemudian juga festival Loksado. Nah itu dia. Ini yang dicari orang bisa Loksado ini. Iya. Yang ketiga itu festival budaya Saijaan di Kota Baru. Itu masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Nah, Loksado sebagai ikonnya Kalimantan Selatan ini sudah bukan main. Luar biasa memang. Luar biasa. Ada bambu rafting sebagainya. Ya, kemudian budaya sebagainya. Ada masakan. Budaya sasana. Nah, ini yang seperti yang di bambu itu kan. Iya. Nah. Dan juga itu termasuk juga geopark. Iya, benar. Batuannya. Nah, lalu kalau hutan tropis basahnya gimana Mas? Enggak di Loksado itu? Iya. Kalau tropis basahnya kan ada di daerah Kabupaten Banjar. Oh, tapi Loksado justru itu trekkingnya yang untuk hutan tropis basahnya, Pak. Juga bisa di sana, juga di daerah yang ke atas lagi. Ya. Ada itu air terjun. Oh iya. Itu kan. Nah, ini juga cukup asik ininya. Nah. Sampai 30 meter lebih itu tingginya. Betul. Ada tuh. Pak, kan. Ini kan rencananya ada event nasional, Pak. Perkiraan ribuan yang akan datang ke sini. Nah, ini kayak MTQ nasional, Pak. Katanya kan ini hasil, Pak. Iya. Nah, untuk ini kan luar biasa nih, Pak. Sebenarnya kalau mereka nih ribuan ini datang ke sini, mereka terkesan dengan Kalsel, dan langsung kita nggak perlu mempromosikan, dari mulut ke mulut mereka akan menjadi tujuan wisata untuk Kalsel, Pak. Iya. Makanya kita mengharap pemerintah provinsi menghadapi event yang luar biasa ini, ribuan orang datang ke sini, apa yang bisa mungkin kita momen itu yang kita ambil gitu loh, momennya. Ada gimana? Ada agenda apa Pak? Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-29. Ya. Yang nantinya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Iya, Oktober ini benar. Ya. Ini suatu momentum yang sangat baik sekali yang perlu kita ambil. Nah, momen dalam ini hal pariwisata. Betul. Karena apa? Nantinya seluruh Indonesia akan datang ke sini ke tempat kita. Nah. Dari kapilah aja sekitar 3.000 lebih. Ya kan, ditambah aja 3.000 belum penggembira. Iya, ditambah opsi sebagainya mungkin sampai 5.000 lebih. Nah, 5.000. Nah, kebetulan pariwisata
ini dapat kerjaan untuk city tour. Oh, city tour kemana-mana para diajak. kapilah. Nah, karena lokasi MTQ nantinya ada 3 tempat. Oh, 3 tempat yang mana-mana ya, Pak? Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin. Nah, jadi venue-nya ada di 3 tempat ini. Iya. Nah, ini nih. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengenalkan pariwisata yang ada di 3 tempat ini. Di 3 tempat ini. Makanya nantinya kita tawarkan Pasar Terapung. Kemudian Curiak sebagai konservasinya Bekantan. Oh, Pulau Curiak. Iya. Kemudian tempat-tempat masjid-masjid dan juga makam-makam yang bersifat religi. Oh, gitu. Yang ada di Banjarmasin. Oh. Kemudian untuk di Banjarbaru itu ada Kampung Purun. Oh, Kampung Purun. Ya, kerajinan untuk purun. Ya, nyaman purun. Ya. Terus juga di sana ada tempat pendulangan intan. Pompong tadi. Pompong. Oh, itu dibawa ke sana. Bawa ke sana. Nah, untuk Kabupaten Banjar di samping Pasar Terapung Lok Bae Intan, ada Tahura. Ada Riam Kanan. Yang tidak kalah penting, wisata religinya di Sekumpul. Sekumpul sama Kelampayan. Oh. Nah, jadi itu artinya nanti itu yang tawarkan 5.000 nanti diajak ke situ-situ ya. Terakhir untuk souvenirnya kita ke Cahaya Bumi Slamet. Ya itu pasti. Nah, itu kan. Itu pasti situ pusat permata yang terbesar terbesar itu. Kan? Nah, itu yang nantinya kita tawarkan. Wah, luar biasa. Kalau atraksinya Pak ada nggak? Atraksinya banyak. Kadang menghadapi event nasional MTQ ini mungkin ada atraksi yang bisa disajikan untuk mereka itu apa nanti? Jadi untuk kita di MTQ itu kita banyak menunjukkan nantinya event-event dalam hal menyemarakan MTQ. Iya, itu dia. Ada pertunjukan nantinya mungkin festival hijab. Woi. Kemudian seminar yang berskala internasional. Wih. Wah, seminar berskala nasional lah. Iya, tentang Islam ini kan. Wah, iya. Dan juga banyak event-event nantinya supaya dalam hal memeriahkan MTQ ini. Oh, gitu ya. Iya, nantinya di Lapangan Murjani, Banjarbaru. Oh ya. Dan juga nantinya mungkin di lokasi di Kiram. Oh, karena pembukaan dan penutupan lancar di Kiram. Oh gitu. Wah, luar biasa, mudah-mudahan lah ini sukses banget kita ini. Momen yang sangat penting tahun 2002 ini untuk menjual wisata kita Pak. Iya. Wah, ini Pak, ini saya dengar isu lagi nih Pak, informasi lagi katanya Ratu Kecantikan apa yang duta apa yang apa itu? Kemarin kita bincang-bincang dengan Ibu Titik Ferdi, anggota DPR RI. Iya. Beliau akan mengajak Putri Indonesia. Ya, Putri Indonesia para terus finalis ke Kalimantan Selatan. Oh, Putri Indonesia ke Kalimantan. Finalis berapa orang, Pak? Sekitar 45 orang. 45 orang. Waduh. Jadi itu putri-putri yang hasil seleksi dari masing-masing provinsi akan datang ke tempat kita. Oh iya. Nah, ini kan hal sangat baik nih dalam promosi. Itu momennya banget itu. Mereka sudah punya flower apa kata orang sekarang ini. Nah, ini dia akan di tempat-tempat wisata untuk mempromosikan pariwisatanya ada di Kalimantan Selatan. Nah, nanti menghadapi 40 orang datang ini luar biasa, duta-duta dari seluruh Indonesia ini, kira ada agenda tersendiri nggak dari Pemprov ini? Ya, makanya hari ini kita akan melakukan Zoom dengan SKPD terkait tentang rencana kegiatan ini. Makanya sebagai narasumbernya nanti Pak dari anggota DPR RI tadi, Ibu gitu. Titik nanti. Waduh. Nanti bagaimana anunya, nanti jam 1 nantinya kita Zoom meetingnya. Oke lah Pak, ini informasi sangat luar biasa. Iya. Jadi pemirsa lah atau masyarakat, nanti kita kedatangan 40 orang Putri Indonesia. Wih, luar biasa Kalsel ini ternyata. Kenapa tujuan kita Pak? Tujuan ke Kalsel kenapa alasannya aja? Gini, kebetulan Ibu Titik ini anggota DPR RI ini walaupun bukan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, tapi dia masih keturunan Banjar. Luar biasa, ternyata itu alasannya. Oke lah Pak, ini informasi sangat luar biasa. Ini waktunya sudah terbatas Pak. Ya. Untuk sementara sampai di sini lalu podcast kita dengan Bapak Saripudin atau Abang Udin. Iya. Inilah Paman Anom dan Pak Muhammad Saripudin di podcast Pamandiran Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.